Bagaimana hukum menggunakan jalan raya ketika pesta pernikahan? Ittaquz zulma, jangan kamu zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim itu adalah menjadi kegelapan pada hari kiamat. Semua perbuatan zalim kita nanti akan dituntut di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi pun akan dituntut. Jangan zalim. Jalan Kamboja ini pemiliknya adalah masyarakat yang tinggal di jalan Kamboja, dari mulai ujung perumahan dekat pokok sawit sana sampailah ke tepi jalan kubur 2 km. Itulah pemilik. Jadi kalau ada orang menutup jalan, dia mesti minta izin kepada seluruh orang. Kumpulkannya semua orang, habis itu dia tanya, aku mau menikahkan anakku nanti hari Ahad, izinkankah kalian jalan niku tutup? Izin. Ya, kalau tidak nanti dia di akhirat akan dituntut Allah. Itulah gunanya ada RT, ada RW. RT RW karena tak bisa kumpul semua masyarakat. Susunan masyarakat kita ini sudah rapi. Ada RT, ada RW, ada kadus, ada kades, ada lurah, ada camat. Nah, perwakilan-perwakilan ini. Atau sebelumnya sudah ada aturan bahwa menikahkan anak boleh dengan menutup jalan, tapi tetap di samping tenda itu ada jalan untuk sepeda motor lewat, mobil supaya menyeberang ke jalan sebelah melalui takzim sunnah. Dibuat aturan-aturan, dan itu sudah menjadi urf. Cara pengambilan hukum dalam Islam ini ada 10: Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab. Urf sudah jadi tradisi. Sudah jadi tradisi bahwa di tempat kita menikahkan anak itu memang di jalan. Dari mulai generasi atuk kita, ayah kita, cucunya sudah paham, sudah sama-sama paham lah itu udah. Tapi biasanya tetap dikasih ada jalan setapak untuk lalu, sehingga orang tidak menyumpah. Bayangkan, tak ada pengumuman, tak ada tahu menahu, tak ada informasi, main pancang aja. Nah, mau ngamuk-ngamuk lah. Setiap orang lewat, pengantin setan. Berapa orang lewat sepanjang jalan Kamboja. Mestinya mereka lewat barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi kitabihi Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bab tauqiri waqara yuqiru, tauqir memuliakan, al-ulama'i memuliakan ulama, wal kibari memuliakan orang besar, besar umurnya, besar ilmunya, wa ahlil fadli, ahli fadli, orang-orang yang punya kelebihan, wa taqdimihim mendahulukan mereka, mendahulukan ulama, mendahulukan orang besar ilmu, umur, orang punya kelebihan tadi, ala ghairihim, mendahulukan mereka daripada orang lain, wa raf'i majalisihim, dan mengangkat majelisnya, mengangkat tinggi majelisnya, wa izhari martabatihim, dan menampakkan martabatnya. Jadi kalau ada ulama di situ, dinampakkan dia dengan cara menghormatinya, memuliakannya, jangan disepelekan, jangan dikecilkan, jangan diremehkan. Jadi ada bab khusus itu dalam Riyadhus Shalihin. Dalilnya dari mana? Firman Allah SWT. Qala Allah berfirman, qul, katakanlah,
Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Tak sama. Begitu juga sikap kita, jangan samakan antara kepada orang berilmu dengan orang tak berilmu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang ingat, yang tahu itu ulul albab, orang-orang yang punya hati dan pikiran. Kalau orang tak punya hati, tak punya pikiran, tak bisa mengambil pelajaran. Surat Az-Zumar ayat 9. Berikutnya ayat hadis 348. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya kepada Abi Mas'ud Uqbah ibni Amr Al-Badri. Al-Badri maksudnya dia ikut perang Badar. Al-Ansari, Al-Ansari dia golongan Ansor. Ada yang datang dari Makkah Muhajirin, ada yang di Madinah Al-Ansari, orang Ansor. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ummul qauma, yang menjadi imam, ya ummu, yang menjadi imam, al qauma, kaum orang ramai. Kalau ada orang ramai kita ini, siapa yang menjadi imam? Yang pertama, aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi kalau ada di satu majelis itu terkenal masyhur dia aqra'. Aqra' dari kata iqra'. Aqra' orang paling membaca Quran, paling banyak hafalannya 30 juz, maka dia didulukan. Makanya walaupun anak muda di pondok pesantren didulukan dia. Apa dalilnya? Inilah dia dalil. Aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawaan, sama hafalannya, sama-sama 5 juz misalnya. Kanu fil qiraati sawaan. Siapa yang didulukan ke depan? Fa'a'lamuhum bis sunnah. Orang yang paling alim, paling berilmu, paling tahu tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang satu ini dia hanya hafal saja, menghafal, tapi kurang tahu dia tentang hadis-hadis Nabi. Yang satu ini hafal dan punya kelebihan tahu sunnah. Dia didulukan. Fa in kanu fi sunnati sawaan, sama hafalannya, sama-sama ilmunya tentang mengaji hadis. Fa aqdamuhum hijratan, siapa yang lebih dulu hijrah sama Nabi dulu, bukan yang maksudnya sekarang hijrah, pemuda hijrah, bukan itu. Yang dulu hijrah sama Nabi dulu, Abu Bakar Siddiq lebih dulu karena dia yang sama-sama berangkat dengan Nabi. Fa'aqdamuhum hijratan. Fa in kanu fil hijrati sawaan, sama-sama hijrah, hafalan Qur'annya sama, pengetahuan sunnahnya sama, hijrahnya sama. Fa'aqdamuhum sinnan, yang keempat, yang lebih tua. Nah, ini sekarang banyak asal sudah kumpul orang, mana yang lebih tua itu dulu kan. Ada anak muda situ banyak hafalannya, tempat pondok disepelekan, padahal anak muda itu dulu. Jadi kalau ada yang orang tua komplain, ini ada orang tua nomor 4 itu Pak. Menurut hadis dalam Riyadhus Shalihin diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri Al-Ansari, kami sudah mengaji itu, yang pertama yang paling banyak hafalannya, yang kedua yang paling tahu sunnah, yang ketiga paling dulu hijrah, yang keempat barulah paling tua. Walayu ya ummannar rajulur rajula, jangan maju menjadi imam. Nah, ini jangan tahu nih. Kan nunnya itu nun taukid. La ya ummu, jangan. La ya ummanna, jangan, sekali-kali jangan maju jadi imam. Fi sultanihi,
jangan maju menjadi imam adalah orang yang fi sultanihi, orang yang berada pada kekuasaannya. Siapa itu maksudnya? Orang yang berada pada kekuasaannya. Pada kekuasaannya, al-murad bi sultanihi, yang dimaksud dengan kekuasaan itu adalah orang yang maju dia karena kekuasaannya. Tapi kalau dia orang alim, kalau dia berilmu, ya tak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar berkuasa, jahil, bacaannya pun tak betul, apa tak tahu. Wala yaqudu fi baitihi, tidak boleh kita duduk di rumah seseorang. Ala takrimatihi, tak boleh kita duduk di rumah orang, duduk di atas tempat duduknya yang mulia, ada kursinya, ada majelisnya, ada bantal tilam tempat duduk mulia di situ. Takrimatihi, tak boleh. Illa bi iznihi, kecuali dengan izinnya. Bagaimana izinnya? Idza sta'dzana ahadukum salasan, kalau kamu minta izin 3 kali, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum 3 kali, falam yu'dzan, tak dikasih izin, falyarji', pulanglah. Kalau kamu minta izin 3 kali, tak ada sahutan dari dalam, pulang. Berlaku juga untuk miss call. Miss call 3 kali tak dibalas, tutup. Ini sampai miss call berkali-kali. Wa fi riwayatin lahu, ada riwayat lain. Nah, ini menunjukkan banyaknya hafalan Imam Nawawi. Apa kata dia dalam riwayat lain? Fa'aqdamuhum silman, yang lebih dulu masuk Islam. Nomor 4, sama hafalannya, sama pengetahuan sunnahnya, sama hijrahnya. Yang keempat, aqdamuhum silman, yang lebih dulu masuk Islam. Kau masuk Islam tahun berapa? Aku masuk Islam tahun 2020. Aku 2019. Aku yang 2019 maju. Lebih dulu, tahun tinggi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ya ummul qauma, yang maju menjadi imam, aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling banyak hafalannya. Wa aqdamuhum qira'atan, fa in kanat qira'atuhum sawa'an, kalau sama bacaan Qur'annya, hafalannya, falya ummahum aqdamuhum hijratan, yang lebih dulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'an, kalau sama, falya ummahum akbaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sampai 14, urutannya itu sampai 14. Sama hafalannya, sama ilmunya, sama hijrahnya, sama umurnya. Yang lebih ganteng orangnya, lebih ganteng didulukan. Sampai begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Sama gantengnya, yang lebih bagus bajunya, lebih bersih bajunya. Nah, ini sama-sama putih, yang ini agak apa sedikit, yang lebih. Kalau sama semuanya, yang terakhir, yang lebih cantik istrinya. Sampai begitu, 14. Sama semuanya, lebih cantik istrinya, itu didulukan. Kenapa? Lama saya waktu mengkaji itu. Kok bisa yang lebih cantik bininya lebih didulukan? Karena mata dia lebih tunduk. Orang kalau cantik bininya tak ditengoknya bini orang lain. Sampai sehalus itu ahli fikih. Nah, ini yang hadis Nabi. Yang tadi itu ijtihad ulama fikih. Seperti itu. Nah, jadi antum, nanti kalau mana tahu sama semua berkelahi juga. Ini gambar bini aku. Nah, majulah kau. Nah, tapi cantik ini kan relatif. Kalau kata imam itu, bini dia lah lebih cantik. Wal muradu bi sultanihi, yang dimaksud dengan sultan, mahallu wilayatihi, tempat kekuasaannya. Al-mawdi' alladhi yakhtassu bihi, tempat dia punya kekuasaan secara khusus, wilayah teritorial. Wa takrimatuhu bi fathit ta,
huruf taknya baris atas, ta, takrimatu. Wa kasri ra, ra-nya baris bawah, takri. Wahya ma yanfaridu bihi min firashin, firash, tilam, kasur, sarir, tempat tidur, tempat duduk, wa nahwihima. Tak boleh kita duduk di tempat duduk orang yang khusus. Ada tempat duduk orang khusus di rumah dia, lalu kita duduk di situ. Makanya saya kalau bertamu ke rumah orang, rumah pejabat atau ada acara, tak mau saya duduk, saya berdiri dulu. Sampai datang orang protokol ngasih tahu, Ustadz duduknya di sini, supaya jangan sampai salah duduk kita. Sakitnya tak seberapa, malunya. Antum nanti kalau mau duduk, jangan langsung duduk. Ada protokolnya tuh. Protokol tuh ngasih tahu nanti pas makan, bapak di sini, katanya. Pas duduk, bapak di sini. Jangan asal-asal sumbang duduk. Diri kita dulu. Satu sisi adab itu. Satu sisi mana tahu duduk kita di tempat duduk pejabat itu. Rupanya udah dipasang orang sihir di situ. Dia kan banyak saingan-saingannya. Duduk kita. Yang dipasang orang itu sihir, mati, muntah darah. Hati-hati duduk, hati-hati. Wa nahwihima, dan sejenisnya, tak boleh. Tapi kalau di masjid tak berlaku. Wa annal masajida lillah, masjid ini punya Allah. Jadi tak berlaku dalam masjid ini, kau jangan duduk situ, itu punya bapak itu. Tak, masjid ini punya Allah. Tak ada kita khusus sudah mau sebelah kanan, mau sebelah kiri. Kau kenapa tak pernah segan kita itu punya bapak, Pak Haji itu punya dia. Aku lah punya dia masjid ini. Masjid ini punya Allah Subhanahu wa ta'ala. 349. Wa anhu, sama periwayatnya, Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yamsahu manakibana, mengusap pundak kami. Diusapnya pundak. Itu kadang kita kalau jumpa sama orang, anak kecil atau siapa, diusap. Fis salati, ketika mau salat, bukan dalam salat. Wa yaqulu, Nabi berkata, Istau, luruskan sholat. Wala takhtalifu, jangan berbeda. Satu maju ke muka, satu maju ke belakang. Satu ke belakang, satu ke muka. La takhtalifu, samakan. Ini takhtalifu namanya. Jangan ikhtilaf shaf. Kalau kamu ikhtilaf shaf, fatakhtalifu qulubukum, nanti hati kamu akan ikhtilaf. Tengok, ikhtilaf dalam shaf sholat itu berpengaruh pada ikhtilaf hati. Kalau hati kita sama, kalau shaf kita sama, hati kita sama. Kalau shaf kita ikhtilaf, hati kita pun nanti jadi ikhtilaf. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, kata Nabi SAW, liyalini minkum, hendaklah yang dekat dariku di antara kamu. Ini Nabi. Yang dekat siapa? Ulul ahlami, orang-orang yang punya hilm. Ahlam, hilm, orang-orang yang punya hilm, orang-orang punya kelebihan. Hilm itu di atas sabar. Ada sabar, di atas sabar itu hilm. Kau tadi ku tengok kakimu dipijak si anu, kau tidak melawan. Waktu sedang rame-rame tadi saya tengok kakimu dipijak si anu. Saya tidak melawan. Kenapa kau tak melawan? Karena saya sabar. Rupanya yang nginjaknya tentara. Itu sabar. Memang tak bisa melawan, apa yang mau dilawan? Ada orang punya jabatan, punya harta, dipandang orang. Datanglah anak-anak SD kecicilan, menginjak kaki dia, sepatunya. Terus, Pak, saya tengok tadi bapak, kaki bapak diinjak anak itu. Kenapa tak bapak tepukkan? Saya tahan, Pak Ustaz. Itu namanya hilm. Sanggup dia. Jangankan menyentilkan telinga, menyentilkan kepalanya pun sanggup. Tapi dia itu hilm.
Hilm itu di atas sabar. Coba bawakan dulu piring ini, letakkan di tepi-tepi meja itu. Betul-betul diletakkan di tepi meja. Kalau orang hilm enggak, diletakkannya di tengah meja. Hilm lebih dari yang kita suruh, lebih dari yang kita perintah. Itu hilm. Orang hilm wan nuha, orang-orang yang punya kelebihan. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah itu tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah itu. Nah, itu makanya, tapi jangan gara-gara ini, gara-gara hadis inilah banyak orang di Indonesia ini tidak mau sholat di shaf pertama dan tak mau dekat imam. Coba tengok di surau-surau, di musola, apalagi di kampung-kampung, di ujung-ujung tinggal layu, usah. Padahal ada hadis lain yang paling bagus kalau kita datang adalah di shaf pertama, yang lebih afdal shaf pertama. Jadi jangan gara-gara hadis ini tak mau, begitu masuk masjid di tiang-tiang, di belakang-belakang, pas ditanya kenapa? Tawadhu. Bukan tawadhu, malas itu. Datang ke masjid, duduk di shaf pertama, afdal. Kalau segan kita dekat imam karena kita merasa tidak ahli ulul ahlami wan nuha. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah itu yang levelnya setelah itu, tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah itu. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada dalam Sahih Muslim. Wa qauluhu makna liyali ini, li supaya, yali setelah ni saya, supaya orang yang setelah saya, kata Nabi, wa bi takhfifin nun, nunnya takhfif, tak ada tasydid, bukan liyalinni tadi. Wa laisa qablaha ya, tidak ada ya sebelumnya, liyaliyani, tak ada ya. Wa ruya bi tasydidin nun, tapi ada yang meriwayatkannya dengan tasydid dan sebelumnya ada ya, liyaliyanni, ada. Wan nuha, nuha artinya uqul, ulin nuha, ulin nuha, orang yang berakal. Ulul albab, ulul absar, ulin nuha. Ulul albab diambil dari kata lub, lub artinya isi. Kalau kita makan kue ada isinya, lub. Manusia ini pun juga ada isi hati dalam. Ulul albab, orang yang punya isi hati dalam. Ulul absar, absar diambil dari kata basirah. Kalau menengok dengan mata ini basar, menengok dengan pandangan batin basirah. Ulul absar, orang yang melihat dengan pandangan batin. Ulin nuha, nuha akal, orang berakal. Anak bapak berapa? 3. Yang pertama ulul absar, yang kedua ulul albab, yang ketiga ulin nuha. Summa humul ulul ahlam, humul balighun. Ahlam diambil dari kata hilmun, mimpi. Ahlam baligh, sampai akalnya, sampai akal. Waqila ahlul hilmi wal fadli, orang hilm punya tingkat kesabaran tinggi, wal fadli, dan orang-orang yang punya kelebihan. Itulah yang dekat dengan Nabi. Setelah itu 350. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, liyalini minkum, hendaklah orang yang dekat dengan saya dari kamu, ulul ahlam, orang-orang yang memiliki ahlam, kelebihan, keutamaan, wan nuha, orang-orang yang berakal, summal ladzina yalunahum, kemudian setelah itu orang yang di level setelahnya 3 kali, summal ladzina yalunahum setelahnya, summal ladzina yalunahum setelahnya. Wa iyyakum, hati-hatilah kamu terhadap apa?
Wahaisyatil aswaq. Aswaq dari kata suq, suq pasar. Hati-hatilah kamu dari wahaisyatil aswaq, terhadap haisyatil aswaq. Yang dimaksud dengan haisyatil aswaq adalah suara hiruk pikuk, suara kelahi, suara bohong, suara fitnah yang ada di pasar. Pergilah pagi ini ke pasar pagi Arengka, pasar Dupa, hiruk pikuk, hiruk. Jangan sampai masjid ramai macam pasar hiruk pikuk. Masjid itu suara. Alhamdulillah Ustaz, masjid kami sejuk karena tak ada orang. Bukan itu maksudnya. Jangan sampai di masjid itu hiruk pikuk, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Haisyatul aswaq. Di dalamnya ada apa? Yang pertama hiruk pikuk yang membuat lupa kepada Allah. Ada hiruk pikuk tapi tak lupa kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu hiruk pikuk juga tapi tak lupa kepada Allah. La ilaha illallah. Hiruk pikuk. Hiruk pikuk yang lalai kepada Allah. Yang kedua, di dalamnya ada ghish, tipu, bohong. Berapa ini Bu? Setumpuk 5.000, 4.000 ya? Itu udah jual modal, nggak ada untung saya bilang. Mana pula ada orang jualan tak ada untung? Hiruk pikuk, bohong. Ikan dibelah, kebetulan sebelah itu tukang jual ayam. Diambil darah ayam itu dikasihkan ke ikan supaya merah insang. Padahal insang udah pucat. Dari pagi sampai sore, sampai besok pagi bisa tak busuk ikan. Kenapa? Disiram formalin, pengawet maya, tak belalat. Antum kalau pergi ke pasar ada ikan tak belalat, formalin. Lalat tahu, kita tak tahu. Hebat pula lalat itu dari kita lagi. Ikan asin bisa tidak dikerumuni lalat. Kalau mau beli ikan asin, cari yang dikerumuni lalat. Kalau ikan asin tak dikerumuni lalat, formalin. Dicampur ke air, bersih, busuk. Kita ini tinggal di tengah Sumatera, atas Aceh, bawah Lampung, kanan Kepri, kiri Sumbar. Pas di jantung Sumatera ini kita ini, Riau. Keuntungan kita di tengah Sumatera ini adalah di tengah kebun, banyak sayur, banyak sawit, banyak karet. Tapi kita ini jauh dari laut. Ikan kita dari mana? Dari Padang. Padang ke sini berapa? Dari mana? Tanjung Balai Asahan. Ke atas Tanjung Balai, Sumatera Utara, ke bawah Padang. Jauh. Mau menengok laut kita, ke Tembilahan, 7 jam. Bahkan si api-api. Dumanya agak dekat sedikit, setelah ada tol. Nah, jadi kita ini jauh dari ikan. Cuma makanya makan bakwan aja lah. Islam. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Yahya, diriwayatkan dari Abu Yahya. Wa qila, ada yang mengatakan namanya Abu Muhammad. Abu Yahya atau Abu Muhammad. Dari mana kau riwayatkan ini? Dari Abu Hazik. Enggak, ini Abu Sami. Sama itu juga. Abu Muhammad Sahal bin Abi Hasmah bi fathil ha. Cara membaca haknya pakai ha. Ha al-muhmalah, tak ada titiknya, bukan kha, ha. Wa iskanil tha, sa-nya dibaca sukun, hasma, bukan hasama, hasma. Al-Ansari, dia orang Ansar. Ansar itu sukunya 2, kalau tidak Aus, Khazraj. Qala, dia berkata, intalaqa Abdullah bin Sahal. Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud berjalan menuju Khaybar. Khaybar itu di Madinah, kampungnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi, Madinah itu ada orang Aus, ada orang Khazraj, ada orang Yahudi, Yahudi Khaybar. Sama macam kita, biasanya itu kampung Melayu, berarti orang Melayu. Itu kampung Jawa, berarti orang Jawa. Itu kampung Banjar, orang Banjar. Itu kampung Bugis, orang Bugis. Selalu tuh di beberapa tempat itu kampung Jawa, berarti isinya orang Jawa. Tapi belum ada kampung Minang.
Kenapa? Karena orang Minang menyatu sama semua suku. Di mana-mana cek, pergilah tuh pergi ke daerah kampung ada. Nah, jadi ada satu kampung, kampung itu isinya orang Yahudi, yaitu Khaybar. Wahia yauma idzin sulhun. Waktu hari pada zaman itu, kampung itu adalah kampung yang sudah ada perjanjian damai antara Nabi Muhammad SAW dengan orang Yahudi, berdamai. Sama-sama kita menjaga Madinah walaupun beda agama. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi menjaga Madinah nih sama, rekonsiliasi. Lalu kemudian fatafarraqa, mereka pun berpisah. Tadi sama-sama jalan, Abdullah bin Sahal, Muhayyisah bin Mas'ud menuju Khaybar, habis itu mereka berpisah jalan. Fa'ata Muhayyisah ila Abdullah bin Sahal. Lalu kemudian setelah itu Muhayyisah datang menjumpai Abdullah bin Sahal, wa huwa yatashahhad. Dia yatashahhad itu artinya bingung. Fi damihi qatilan, tentang masalah menuntut saudara yang terbunuh. Orang yang terbunuh, kita kalau punya keluarga kita terbunuh, pilihannya cuma dua. Yang pertama, tuntut nyawa balas nyawa, an-nafsu bin nafsi, berarti yang membunuh itu dihukum qisas, hancur, mati, hukum qisas. Yang kedua, kalau kita maafkan, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, kalau keluarganya memaafkan. Kau ahli waris, ya. Saudaramu terbunuh, ya. Kau mau balas nyawa? Enggak, saya maafkan. Fattiba'un bil ma'ruf, maka bayar bil ma'ruf, bayar diat namanya. Bayar diatnya berapa? 100 ekor onta. Satu ekor ontanya 50 juta kali 100. Tempat kita tak ada unta Pak Ustaz, bayar 1000 dinar. 1 dinar duit logam emas, beratnya 4,25 gram. Jadi kalau 1 gram 2 juta, 4 gram 8 juta kali 1000 dinar, 8 miliar. Kalau ada keluarga kita dibunuh orang, pilihannya dua, matikan dia atau denda. Nah, Bapak Ibu mau matikan dia atau denda? Nampaknya lebih setuju 8 miliar. 8,5 miliar, karena 1 gram 4,25 gram. Fi damihi qatilan fadafanahu, lalu setelah dikebumikan, summa qadimal madinata, lalu dia pun balik dari Khaybar menuju Madinah. Fantalaqa Abdurrahman bin Sahal, kemudian Abdurrahman bin Sahal dan Muhayyisah wa Huwayyisah. Muhayyisah dengan Huwayyisah anak Ibna Mas'ud, anak Mas'ud, ila Nabi, kemudian mereka datang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Fadhahaba Abdurrahman yatakallam, yang menjadi juru bicara ngomong ke Nabi itu adalah Abdurrahman. Faqala, dia berkata, kabbir, kabbir, wa huwa ahdatsul qaumi. Ahdatsul qaumi, dia orang yang ahdatsul qaumi, orang paling muda. Ini di antara rombongan ini, di situ ada Abdurrahman bin Sahal, ada Muhayyisah, ada Huwayyisah, anak Mas'ud. Yang paling muda ini pula yang maju. Kata Nabi SAW, kabbir, kabbir. Yang paling, yang agak berumur lah sikit, yang agak berumur. Wa huwa ahdatsul qaum, karena dia ini, Abdurrahman ini, yang paling muda di antara mereka. Fasakata, fatakallama, maka yang bicara kepada Nabi adalah Muhayyisah dan Huwayyisah. Faqala atahlifuna, fatakallama, atahlifuna wa tastahiquna qatilakum, wa dzakara tamam al-hadis, dan hadis berikutnya. Kata Nabi SAW, atahlifuna wa tastahiquna qatilakum, apakah kamu bersumpah? Halaf itu artinya sumpah,
wallahi tallah, wa tastahiquna qatilakum, dan kamu berhak untuk menuntut orang yang membunuh keluarga kamu, dan berikutnya, dan seterusnya, DST. Wa dzakara tamamal hadis. Kesimpulan dari hadis ini adalah bahwa kalau kita rombongan, yang menjadi juru bicara di antara kita adalah yang paling berakal, yang paling berumur, karena dia punya pengalaman. Tapi kalau yang berakal tadi sudah menyerahkan, kata dia, aku memang berumur, tapi aku kurang lancar bercakap. Umurku aja yang akalku tak sesuai sama umurku, katanya. Nah, udah ngaku dia, nah, boleh. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa qauluhu kabbir kabbir, kata Nabi SAW, kabbir kabbir makna artinya yatakallamul akbar, yang ngomong itu adalah yang paling tua. Akbar, besar. Besar di sini maksudnya yang paling berumur di antara kalian. Itulah yang jadi juru bicara, kata Nabi SAW. Itu hadis subuh ini. Nanti berikutnya kita sambung Rabu depan 352 insyaallah. Bagaimana hukum menggunakan jalan raya ketika pesta pernikahan? Ittaquz zulma, jangan kamu zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim itu adalah menjadi kegelapan pada hari kiamat. Semua perbuatan zalim kita nanti akan dituntut di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi pun akan dituntut. Jangan zalim. Jalan Kamboja ini pemiliknya adalah masyarakat yang tinggal di jalan Kamboja, dari mulai ujung perumahan dekat pokok sawit sana sampailah ke tepi jalan kubur 2 km. Itulah pemilik. Jadi kalau ada orang menutup jalan, dia mesti minta izin kepada seluruh orang. Kumpulkannya semua orang, habis itu dia tanya, aku mau menikahkan anakku nanti hari Ahad, izinkankah kalian jalan niku tutup? Izin, ya barulah. Kalau tidak nanti dia di akhirat akan dituntut Allah. Itulah gunanya ada RT, ada RW. RT RW karena tak bisa kumpul semua masyarakat. Susunan masyarakat kita ini sudah rapi. Ada RT, ada RW, ada kadus, ada kades, ada lurah, ada camat. Nah, perwakilan-perwakilan ini. Atau sebelumnya sudah ada aturan bahwa menikahkan anak boleh dengan menutup jalan, tapi tetap di samping tenda itu ada jalan untuk sepeda motor lewat, mobil supaya menyeberang ke jalan sebelah melalui takzim sunnah. Dibuat aturan-aturan, dan itu sudah menjadi urf. Cara pengambilan hukum dalam Islam ini ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf sudah jadi tradisi. Sudah jadi tradisi bahwa di tempat kita menikahkan anak itu memang di jalan. Dari mulai generasi atuk kita, ayah kita, cucunya sudah paham, sudah sama-sama paham lah itu udah. Tapi biasanya tetap dikasih ada jalan setapak untuk lalu, sehingga orang tidak menyumpah. Bayangkan, tak ada pengumuman, tak ada tahu menahu, tak ada informasi, main pancang aja. Nah, mau ngamuk-ngamuk lah. Setiap orang lewat, pengantin setan. Berapa orang lewat sepanjang jalan Kamboja ini? Mestinya mereka lewat barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, itu tentang menggunakan fasilitas umum, fasilitas umum. Setiap perumahan wajib memberikan fasilitas umum. Nih, developer pembangun perumahan ini memberikan tanah kosong dan masjid. Nah, jadi gunanya tanah kosong, masjid. Mestinya tanah kosong ini bisa dibuat untuk tenda nikah. Tanah kosong ngikut ke masjid,
buat tenda nikah. Jadi siapa yang mau menikah pasang tenda, duit masuk bayar ke masjid. Kalau di Mesir ada namanya dar munasabat. Dar munasabat itu semacam ruangan hall tempat orang, karena orang Mesir tinggalnya di rumah flat, rumah susun. Nah, jadi tak bisa dia nikah tak ada istilah menikah di rumah, itu nggak ada. Nikahnya itu ya di gedung, sewa gedung, tapi gedung yang biasa, bukan gedung mahal mewah, enggak. Gedung biasa samping masjid. Supaya apa? Income, pemasukan ke masjid. Nah, ini bagi yang tidak setuju nikah di jalan mengganggu ketertiban umum, pengurus masjid Muwahhidul Ummah tolong berpikir untuk membuat gedung pernikahan misalnya. Jadi di masyarakat kalau mau menikahkan anak masuk bayar. Jadi kalau nikah satu minggu ada, satu pekan ada 2 kali, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad. Berarti PT masuk 5 juta, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 juta sebulan. Duit masuk. Selesai. Masuk. Nah, lengkap lagi dengan IO-nya, belum lagi cateringnya, belum lagi pembawa acaranya, protokolnya, belum lagi korinya, belum lagi kuliah nasihat pernikahan anak. Anda mau menikah, hubungi gedung nikah Muwahhidul Ummah, Rimbo Panjang. Ingat, jadwal penuh. Kalau tidak nanti macet terus jalan-jalan ditutup, masyarakat komplain, mengamuk, mudarat, hujan, bocor, rusak makeup pengantin. Dulu waktu Covid kita menghatamkan di bulan Ramadan itu kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, kitab tasawuf. Di dalam kitab itu bercerita tentang orang sholatnya lengkap, puasanya lengkap, zakatnya lengkap, hajinya lengkap, Islamnya bagus, tapi hisabnya lama. Kenapa hisabnya lama di akhirat? Gara-gara waktu undangan kenduri makan daging, dagingnya nyangkut di gigi, tak disediakan pula congkel gigi, nyangkut, tak sabar dia mau pulang ke rumah. Waktu lalu pulang itu ditarikkannya ranting kayu di depan rumah orang. Congkel. Nah, itulah yang membuat dia lama hisabnya di akhir. Kalau satu ranting kayu di depan rumah orang kita tarik lama hisab kita, macam mana dengan orang yang menutup jalan buat tenda dari pagi sampai malam? Kalau satu ranting kayu depan rumah orang kita ambil membuat hisab kita lama di akhirat, macam mana dengan orang yang memotong hutan Riau 3 juta hektar? Rupanya hutan itu adalah hutan lindung Tesonilo yang sekarang sedang heboh. Kok kau buka kebun sawit di sini? Ya, kami beli, Pak. Kami bukan menggarap hutan. Dari mana kamu beli? Orang ini hutan ulayat kok. Yang jual siapa? Ini Mama. Ini Mama jual hutan. Didulukan selangkah, ditinggikan seranting, badannya sampai bersandar, daunnya sampai benaung, akarnya sampai berselo. Itu nenek Mama zaman dulu. Itu yang menjual itu pohon bonsai. Tak bisa dia benaung. Dia menjual. Saya mau jualan, tapi kekurangan modal usaha. Lalu saya buka pinjaman bank. Apakah termasuk riba? Kalau BSI tak riba, Bank Syariah Indonesia. Kalau Bank Riau Kepri tak riba. Bank Riau Kepri sudah berubah menjadi syariah 100%. Bank di Indonesia yang berubah dari konvensional menjadi syariah 100% 3. Pertama, Bank NTB, Tuan Guru Bajang yang memperjuangkannya. Yang kedua, Bank Aceh. Yang ketiga, Bank Riau Kepri. Bangga tak jadi orang Riau? NTB, Aceh, Riau. Riau ini militansi tingkat keislaman. Lama dulu proses perubahan itu. Karena pemegang saham Bank Riau Kepri itu adalah bupati dan gubernur.
Ada beberapa bupati tak mau. Karena menurut dia, kalau Bang Riau Kepri ini nanti beralih ke syariah, keuntungannya akan berkurang. Tak mau dia berubah syariah, dia mau tetap konvensional. Tapi karena kita di Riau ini tidak heboh-heboh, tak ada berkelahi di media, didatangi secara personal, berdialog, lama-lama. Itu budaya Melayu di Riau itu lembut, tak model berkelahi hiruk pikuk, sedang berdamai, mau, setuju. Akhirnya berubah Bang Riau Kepri sana. Saya ceramah di situ, beberapa pegawai mau resign. Kami mau resign Pak Ustadz, tak tahan kami makan haram di sini. Waktu saya ceramah, terus saya tanya, terus kalau kau resign, kau orang Riau? Iya. Duit ini duit punya siapa? Duit punya orang Riau. Bang Riau Kepri saya. Kalau keluar dari sini, resign, terus sampai yang masuk sini? Masuk orang luar, habis duit kita ini diambil orang. Jadi kalau gitu Pak Ustadz, tetap di sini. Insya Allah nanti tak lama lagi berubah nanti jadi bangsa. Tetap sini, banyak-banyak istighfar. Sementara makan haram. Siapa yang, apalagi yang menghalangi ini belum berubah jadi syariah? Ini masih terkendala di OJK Pak Ustaz. Otoritas Jasa Keuangan. Kebetulan ada Pak Ketua OJK di situ. Kalian kerja aja di sini saya bilang. Dosanya Pak OJK ini nanggung. Sambil bergurau, tapi masuk juga ke hati dia. Jadi pinjaman ke bank itu adalah riba. Mudah saja cara pahamnya gini. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tak riba. Saya datang ke antum, lalu kemudian saya bilang, saya mau pinjam uang antum, saya mau jualan. Nggak bisa Pak Ustadz, uang dengan uang riba. Pinjam 1 juta, bayar 1.100.000 riba. Lalu kemudian Baitul Mal wat Tamwil Muwahhidul Ummah. Muwahhidul Ummah karena udah punya gedung nikah tadi, 1 bulan dapat berputar 40 juta. Akhirnya duit tadi bertumpuk, akhirnya buka Baitul Mal. Lantai pertama untuk nikah, lantai 2 Baitul Mal. Jadi yang sudah nikah langsung bisa pinjam modal ke Muwahhidul Ummah. Lalu kemudian datanglah pengantin baru tadi mau pinjam ke Baitul Mal. Kami pinjam duit Pak, nggak bisa, karena ini Baitul Mal Muwahhidul Ummah. Kalau duit dengan duit riba, tapi kalau duit dengan barang tidak riba. Lalu bagaimana caranya biar supaya tidak terjadi duit dengan duit? Maka pengurus Baitul Mal Muwahhidul Ummah bertanya ke pengantin baru yang mau, kau jualan apa? Kami ini Pak jualan kain. Maka Muwahhidul Ummah mengontak jamaah kita yang punya tekstil yang ada di Jalan Sudirman. Jamaah kita, Ustaz, ada link kita yang orang tekstil. Ayo. Nah, ada. Masalah kain nih Pak Ustaz. Ya, masalah kain berarti kalau saudara kita yang tekstil. Pakai S Pak Ustaz. Dia yang S pun bisa juga. Urusan S, tekstil. Assalamualaikum Pak Tekstil. Ya. Bisa Muwahhidul BMT Muwahhidul Ummah beli kain, bisa. BMT Muwahhidul Ummah membeli kain. Sekarang kainnya punya siapa? Kain punya Muwahhidul Ummah. Muwahhidul Ummah menjual kain kepada konsumen tadi dengan cara cicil. Maka lepaslah dia dari riba. Jelas? Mudah-mudahan berdiri nanti BMT Muwahhidul Ummah, insyaallah. Berapa banyak orang sepanjang jalan Kamboja ini yang akan jasa, memanfaatkan jasa BMT Muwahhidul Ummah. Seorang buya ngajak sholat tapi tidak melakukannya. Buya tak sembahyang tapi dia tak melakukannya. Mohon penjelasan.
Orang yang tak sholat itu dua kemungkinan. Yang pertama fasik, yang kedua kafir. Kapan dia fasik, kapan dia kafir? Kalau dia ingkar, kafir. Menurut saya sholat itu hanya buang-buang waktu, tidak relevan dengan zaman, kafir. Tapi kalau kata dia, saya percaya sholat itu wajib Pak Ustaz, cuman saya ini malas sekali, itu fasik. Apa beda fasik sama kafir? Orang kafir tidak disolatkan, tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, campakkan ke Sungai Siak. Kafir. Orang fasik dia tetap diselenggarakan fardu kifayah, tapi dia tak dapat hidayah. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dia disesatkan Allah karena fasik. Nah, jadi jangan sampai tak sembahyang. Kepala rumah tangga, suami, istri, anak, jangan sampai tak sholat. Kalian anak muda yang mau menikah, jangan sampai nanti waktu nikah wali sama dua saksinya orang yang fasik. Tidak sah akad nikah kalau wali dan saksi fasik. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Lawan dari kata adil, fasik. Calon mertua tak sembahyang, dua saksinya tak sembahyang, fasik. Nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Gimana saksi? Sah. Gimana saksi? Sah. Tak sah nikah. Makanya cari calon mertua yang sembahyang. Nanti waktu antum mau nikah, nyantanya anaknya dulu tanya, bapak sembahyang? Kau tak kuterima gitu. Marah. Bagus, daripada punya mertua tak sembahyang, tak sah nikah. Saksi gitu juga. Sekarang berlomba-lomba kalau menikahkan anak saksi pejabat. Tren sekarang. Pejabat korupsi. Tak sembahyang. Makan haram. Apa ini? Kalau ada yang tersinggung, berarti betul korupsi, tak sembahyang. Berlomba-lomba menikahkan anak saksi pejabat. Pejabat. Apa ini? Perhatikan baik-baik tentang saksi. 3. Wali, 2 orang saksi, 2 orang laki-laki. Hendaklah orang yang dekat denganku dalam sholat di antara kalian orang dewasa dan berakal. Kenapa orang salafi membolehkan anak yang belum baligh masuk shop orang dewasa? Hendaklah di antara kamu orang yang berakal. Maksud hendaklah di situ bukan wajib, anjuran, sebaiknya, seeloknya. Tapi anak kecil masuk ke dalam shop sholat, hukumnya boleh, mubah. Kenapa di tempat kita biasanya anak-anak dibuatkan satu shop khusus di belakang? Karena 2 sebab. Yang pertama, karena anak kecil di tempat kita wuduknya kadang tak sempurna, disipak-sipaknya aja air. Yang kedua, karena anak kecil di tempat kita senapan angin belum berpotong, ada najis di dalam. Tolong anak-anak kecil disunat waktu kecil. Sayyidina Hasan Husain umur 7 hari. Nabi Muhammad satu riwayat 7 hari. Nabi Isa 8 hari. Kulitnya itu dipotong karena di balik kulit itu banyak najis, kotoran, sakit, infeksi kulit. Bagus disunat waktu kecil. Tak berani saya Pak Ustaz, saya pun tak berani. Anak saya disunat itu tak pernah saya tengok. Saya duduk di luar nunggu selesai. Udah selesai baru dokter ngasih tahu. Watan. Masuk Pak Ustaz. Baru saya pegang, baru foto. Hitanlah anak Anda. Saya tak berani. Bukan berani. Hitan. Jadi anak kecil. Kalau anak kecil itu sudah berkhitan, tidak membawa najis, dan dia betul wuduknya, maka dia boleh di samping bapaknya.
Tapi kalau ragu antara dua, entah berkhitan entah tidak, entah betul wuduknya entah tidak, ragu, dakma yaribuka ila ma la yaribuka, hilangkan yang meragukanmu pada sesuatu yang tak meragukanmu, buat satu baris khusus di atas. Barisan pucuk. Barisan sop teh pucuk. Pas dibuat barisan pucuk, ada satu-satu bapak-bapak yang mau bilang di situ. Bapak kenapa di situ? Aku belum sunat juga, bosan. Bagi tip Ustadz menghafal hadis, mungkin ada metodenya. Ya, kalau di sekolah wajib hafal. Sekolah dulu wajib hafal. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ma hajara ilaih. Memang wajib menghafal. An Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Diawali dari hadis arba'in, hadis mukhtar hadis pilihan. Ya kalau tak ada memaksa kita tak bisa. Dulu kalau tak hafal suruh berdiri depan malu. Waktu kuliah gitu juga, kalau tidak dihafal, tak bisa menjawab, tak lulus. Sekarang tak ada lagi orang model menghafal begitu. Tak boleh menghukum, tak boleh mukul. Dulu kalau tak hafal, batang sapu itu apa? Kalau tak hafal, tak. Sekarang tak ada batang sapu, tak ada tempelan. Jadi memang, ya udah begitulah dunia zaman sekarang. Macam mana lagi? Tapi alhamdulillah sekarang ada musabaqah tahfiz hadis. MTQ itu, setiap MTQ pasti ada musabaqah hafalan hadis. Tapi tidak, karena orang yang minat kepada MTQ ini kan tak ramai. Jadi kalau mau bangkitkan lagi semangat menghafal hadis di sekolah-sekolah, di pondok-pondok. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Apakah ini termasuk meninggalkan hal yang syubhat? Famanittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang meninggalkan syubhat yang samar-samar, yang remang-remang, dia sudah menjaga agamanya dan menjaga harga dirinya. Kalau antum tinggalkan yang syubhat, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ada anak gadis mau antum bonceng, antum takut. Mau tak dibonceng, takut dibilang sombong. Padahal tinggal sekampung, satu kecamatan. Mau dibonceng, takut berdosa. Tapi antum lebih menjaga. Maka kemudian antum mau dibilang sombong-sombonglah. Akhirnya antum bilang, mohon maaf, ini haram. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Saya dikasih orang mobil, sudah penyerahan kunci di Medan. Mobilnya pun sudah jalan dari Medan menuju Rantau Perapat, menuju Pekanbaru. Datang WA, jangan kau terima tuh Ustaz Somad, syubhat itu, balikkan. Saya WA, saya balikkan. Diganti Allah SWT. Satu lagi dikirim orang dari Jakarta. Ustadz udah sampai Merak Bakauhuni. WA orang saya, syubhat tuh Pak Ustadz, payah nanti. Saya bilang tak jadi Pak. Diganti Allah, diganti Allah lebih baik nih, yang halal, yang berkah, yang tak ada syubhat. Percaya saya dengan itu, dengan ungkapan yang antum bilang. Apakah boleh memakan uang dari pendapatan yang syubhat? Kalau antum dapat duit syubhat, jangan antum makan. Alhamdulillah Pak Ustaz, tak saya makan, saya belikan ke sepatu. Mat'amuhu haram, makanannya haram, jangan belikan ke makanan. Masyrabuhu haram, minumannya haram, jangan belikan ke minuman.
Malbasuhu haram, pakaiannya haram, jangan belikan ke pakaian. Wa ghudhiya bil haram, dikasihkan, disuapkan ke orang haram. Anak, bini, jangan kasih makan. Pergi ke Jakarta, naik pesawat singa terbang, tapi dalam tanda tangan laporan Garuda, beda tiket setengah. PP pergi balik. Acara 3 hari 3 malam, tanda tangan 6 kali, 3 hari 3 malam. Kata panitia, terlalu lama Pak, kita buat sehari semalam. Yang 2 hari itu haram, tiket itu haram, dibawa balik ke rumah, kasih anak, kasih bini, haram. Jadi gimana? Kalau tak mau ikut, nanti kucilkan kawan. Aku tak ikutlah, digeser kawan, tak saya ikut juga. Ambil kadar yang halal saja. Menurut hitungan, berapa yang halal? Ambil yang halal. Yang haram tuh antum masukkan ke amplop, antum serahkan ke masalih ammah. Masalih ammah, kepentingan umum. Sehari semalam itu yang halalnya segini, ambil. Naik pesawat itu ganti tiket, yang halalnya ambil. Yang haram nih kasih ke masalih ammah, kepentingan umum. Kepentingan umum itu contohnya apa? Pembangunan masjid, pembangunan posyandu, pembangunan pos kamling, yang kepentingan umum. WC umum, kasih. Pembangunan gedung nikah muwahhidul ummah, itu penting. Datang ke pengurus, bawa duit. Tapi kalau mau ngasih, kasih aja. Jangan pula antum bilang, pengurus ini ada beberapa duit haram nih yang mau kuserahkan. Kasih. Duit haram itu tidak ada untungnya sama sekali. Dia akan tetap keluar juga dalam bentuk yang lain. Bisa diambil dokter spesialis, bisa diambil tukang kusuk, bisa diambil tukang listrik, bisa, ada aja caranya. Duit hantu dimakan setan. Jangan ambil duit haram. Waktu itu saya masih pakai Opel Blazer warna silver, yang di belakangnya ada tulisan Allah. Tahun-tahun 2010, 2011, 2012. Ustaz Apandi masih ingat. Ada undangan. Tahu saya undangan ini duitnya duit subhan. Tapi saya mau datang juga. Saya mau nengok siapa aja yang orang subhat di situ. Tahu dalam hati saya, tahu ini duit subhan. Selesai acara itu, semua yang ada di situ dikasih duit subhan. Duit subhat. Sama kain subhat juga. Kain subhat itu tak bisa dipakai sembahyang. Kalau dipakai ada tulisannya, kain subhat. Malu kita pakai, duit pakai. Saya dalam hati udah ini nanti balik dari sini tak apa lembala. Tapi saya mau nengok siapa aja yang hadir subhat, kawan-kawan subhat kan. Begitu sampai di parkir pas mau pulang, mobil itu masih manual, dipijak koplingnya, jebol. Dari kota sana sampai ke rumah tak pakai kopling. Saya bawa. Besok saya bawa ke bengkel, pas sejumlah duit subhat. Berapa ganti kopling jebol nih Pak? Sekian gitu. Pas duit subhat yang dikasih. Nah, jangan, Allah ngasih, Allah menegur saya itu cash langsung. Berapa kau ambil duit subhat itu? Begitu juga keluar. Nah, itu true story, itu kisah nyata. Itu maka saya ingat. Hilang dia, hilang, keluar. Mohon doakan mak kami sudah berapa hari belum sadar di rumah sakit. Orang yang koma, dia masih mendengar. Saya waktu datang ke rumah sakit ICU, lalu saya bacakan ke telinga orang yang sakit itu Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq,
An-Nas, pangkal Al-Baqarah alif lam mim, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil la ilaha illallah, sholawat. Meleleh air matanya, dia koma. Saya tanya dokter kok dia menangis tapi dia koma? Sebetulnya Pak Ustadz, orang koma itu bukan mati. Orang koma itu sebetulnya dia mendengar, cuman tidak bisa merespon. Satu-satunya, selama ini kalau dia dengar suara Ustadz, responnya diulurkannya tangan. Sekarang tangannya tak bisa. Selama ini dia senyum, sekarang tak senyum. Berarti kalau kita jumpa tetangga nggak senyum berarti koma. Tak bisa dia merespon. Ada tetangga kita, salam tak mau, senyum tak mau, koma itu. Bacakan ayat kursi. Selama ini kalau jumpa sama Ustadz dia ngulurkan tangan, sekarang tak bisa. Selama ini kalau jumpa sama Ustadz dia senyum, sekarang tak bisa. Maka satu-satunya respon dengan melelehkan air mata. Makanya nanti kalau ke rumah sakit mendoakan orang meleleh air mata, itu respon dia. Dia tak bisa merespon lain. Dia macam orang yang terkurung dalam ruangan, tak bisa mengirimkan respon apa. Hanya bisa air mata. Di dalam telinganya itu Pak Ustadz ada macam keong. Coba tengok gambar medis, ada macam keong dalam. Keong itu tetap berfungsi sampai kita mati. Dia masih mendengar. Waktu mendengar penjelasan dokter itu, makin yakinlah saya tentang hadis Nabi, laqtinu mautakum, talqinkan orang yang mau sakratul maut, la ilaha illallah. Jangan ngomong macam-macam di samping orang koma. Karena dia mendengar. Bayangkan sedihnya itu. Ibu punya suami koma, kebetulan ibu sendiri di dalam, ngomong ibu sendiri, mangal nggak mati-mati wak. Ibu sangka padahal dia, bayangkan sakitnya hati bapak itu dalam. Sampai yang khawatir kita sehat dia balik. Itu memang dia mungkin senyum tapi hati sudah hancur berkeping. Maka jangan cakap. Makanya di samping orang koma itu kalau ada orang yang cakap macam-macam suruh dia keluar, kau keluar. Negatif energi kau di sini. Yang ada di situ hanya membacakan Quran, baca pelan. Kalau bisa baca Yasin bagus. Kalau tidak bisa baca yang tadi. Al-Fatihah, Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, tahlil la ilaha illallah, tutup dengan sholawat. Doakan dia. Kalau ada air di situ, tampung. Karena air yang dibacakan itu, air itu berubah menjadi molekul-molekul cahaya. Airnya itu diminumkan, diusapkan ke muka, ke kepala, ke tangan, ke kaki. Nanti dikirimkan ke orang yang sakit. Kita baca bersama-sama. Suara berjamaah lebih baik. Nanti dikirimkan ke jamaah yang sakit. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Bersih. Letakkan ke telinganya sebelah kanan. Pagi habis subuh, setiap selesai sholat, habis maghrib, habis isya, mau tidur malam. Suami ibu yang tak bangun-bangun tidur aja, bunyikan juga ke telinga. Pagi tak bangun, dia tak sembahyang. Dua gendang, kalau tak sehat mati. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.